Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mengenai pembahasan kita tentang khawariqul adat. Yang kedua ini kita akan membahas mengenai karomah, supaya kita tidak tertipu, keyakinan kita tetap mantap bahwasanya nanti karomah itu milik siapa dan diberikan oleh siapa dan tujuannya untuk apa. Karena di zaman ini, di zaman rusak ini, sekarang kita ditampilkan oleh tayangan-tayangan yang tidak bermutu, yang itu hanya sekedar tontonan dan dianggapnya sebagai suatu kesaktian atau karomah atau laduni. Padahal ini zaman fitnah, itu adalah fitnah belaka, itu hanya tipuan mata, tipuan kamera dan sebagainya. Kemudian kita merasa takjub. Nah, ini yang sangat mengkhawatirkan, sehingga akidah keyakinan kita itu akan terkikis begitu saja oleh orang-orang seperti itu. Bahkan ketika nanti suatu saat muncul Dajjal, karena yang keyakinan tentang karomah itu tidak mantap, tidak dengan sebenarnya, maka dia akan ikut saja. Nah, sekarang kita akan membahas karomah lebih detail dan simak baik-baik agar kita tidak robah tentang keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab tauhid dijelaskan al-karomatu amrun khariqun lil 'adati yadhharu 'ala yadil wali. Bahwasanya karomah itu adalah sesuatu perkara yang di luar adat kebiasaan manusia yang nampak di tangan para wali. Jadi para wali itu ya diberikan kekhususan, keistimewaan yang nampak pada mereka, bukan untuk tujuan kedakwahan Nabi, akan tetapi untuk memberikan keyakinan kepada mereka bahwasanya beliau adalah, para wali itu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan siapakah para wali itu? Wal waliyyu huwa al-'arifu billahi ta'ala wa sifatihi hasba ma yumkinu al-muwadhibu 'ala ta'ati al-mujtanibu lil ma'asi was sayyi'at. Yang dinamakan wali itu artinya orang yang diberikan karomah itu orang yang mengenal Allah, al-'arifu billahi ta'ala wa sifatihi, dengan sifat-sifatnya Allah, hasba ma yumkinul muwadhibu 'ala ta'ati, sehingga karena dekatnya dengan Allah dan mengenal sifat-sifatnya Allah, dia akan menambah ketaatannya, dia akan melanggengkan ketaatannya kepada Allah. Itu ciri yang pertama, yaitu orang yang diberikan karomah, para wali itu adalah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala beserta sifatnya, sampai-sampai mereka melanggengkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua yaitu al-mujtanibu lil ma'asi was sayyi'at, yaitu orang-orang yang menjauhi kemaksiatan dan kejelekan. Jadi kalau ada orang hari ini yang dianggap orang paling sakti di dunia, memberantas apa gitu, kemudian dia ternyata tidak menjauhi kemaksiatan, kata-katanya kotor, kemudian banyak hal-hal sikap-sikap yang dimunculkan, terutama sikap jeleknya, maka dia bukan para wali, dia bukan wali, dan dia hanya mempertontonkan tentang kepalsuannya saja. Bahkan yang sekarang ini kemudian dikemas dengan atas nama kiai, atas nama ustadz, tapi perilakunya jauh dari itu, malah mendekati kemaksiatan dan kata-katanya kotor, maka dia bukan karomah. Selanjutnya di dalam kitab tauhid dijelaskan wal mu'ridu 'anil inhimaki fil ladzati wasyahawat. Ciri wali juga yang ketiga adalah dia menjauhi terhadap
kelezatan kesyahwatan dunia yang sementara. Wa zuhurul karamata ala yadihi, dan Allah menampakkan karomah kepada para wali. Tangan para wali itu adalah untuk apa? Ikramun lahu, memuliakannya, min rabbihi, dari Allah. Wa isyaratun liqabulihi, tanda isyarat dikabulkannya keinginan-keinginan mereka, sehingga mereka tidak condong kepada keinginan yang buruk. Indahu wa qurbihi, dan saking dekatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.